Halo, selamat datang lagi di Beteners. Pada video kali ini, kita akan membahas terkait dengan kementerian-kementerian mana saja yang sudah memberikan atau sudah mengumumkan seleksi administrasi. Nah, baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dari kementerian yang pertama. Kita akan lihat yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nah, untuk teman-teman yang mendaftar pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, teman-teman sudah bisa untuk mengakses hasil seleksi administrasi CPNS di lingkungan Kementerian Keuangan tahun 2024. Nah, untuk linknya nanti saya akan taruh di deskripsi. Nah, isinya berdasarkan hasil verifikasi, dokumen berkas persyaratan disampaikan oleh para pelamar dalam dokumen CPNS di lingkungan Kementerian Keuangan tahun 2024 melalui laman SSCN dan rapat panitia pusat, maka pelamar dokumen CPNS Kementerian Keuangan yang namanya tercantum dalam lampiran pengumuman ini dinyatakan lulus seleksi. Apabila tidak tercantum, berarti teman-teman dinyatakan tidak lulus. Untuk lebih jelasnya, nanti saya akan letakkan linknya di kolom deskripsi. Mari kita lanjut lagi ya ke kementerian yang berikut. Nah, ini ya, ini adalah lampiran dari Kementerian Keuangan. Nanti teman-teman bisa cek saja nama teman-teman di sana. Ingat, kalau nama teman-teman ada di tampilan di sini, berarti teman-teman dinyatakan lulus. Apabila teman-teman tidak memiliki nama di sini, berarti teman-teman dinyatakan tidak lulus pada seleksi administrasi. Kita masuk berikut, yaitu untuk Kementerian Perhubungan. Nah, untuk Kementerian Perhubungan ini sudah ada ya sejak tanggal 19 kemarin. Untuk hasilnya, nah langsung saja nanti teman-teman bisa cek linknya, nanti saya akan bagikan di kolom deskripsi. Untuk teman-teman tinggal langsung dilihat saja namanya. Rata-rata di sini ditampilkan hanya teman-teman yang lulus. Kalau tidak lulus berarti teman-teman punya nama sudah tidak ditulis atau diketik di pengumuman ini. Sama seperti kementerian sebelumnya ya. Jadi nanti untuk Kementerian Perhubungan saya akan meletakkan linknya juga di kolom deskripsi. Berikut untuk pengadaan calon CSN CPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kelautan. Nah, untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kelautan ini ada penyesuaiannya jadwal pelaksanaan pengadaannya. Kalau kita lihat ini penyesuaiannya ya, ini mungkin diundur ya. Nah, benar, untuk seleksi administrasinya nanti yang awalnya sampai 17 September tapi diundur sampai tanggal 22 September. Jadi bagi teman-teman yang di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kelautan harap bersabar ya. Maksimalnya nanti ada di tanggal 22 September. Seperti itu info saat ini. Lanjut lagi ke yang Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ini banyak ya. Untuk Kementerian Hukum dan HAM, teman-teman sudah bisa untuk mengaksesnya. Dibagi per wilayah kantor, ada itu di Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan lain-lain. Jadi teman-teman tinggal buka di mana wilayah teman-teman melakukan pendaftaran. Contohnya, kalau teman-teman yang ada di Papua, tinggal langsung saja klik, maka akan muncul. Nah, seperti ini. Ini adalah daftar nama pelamar lulus seleksi administrasi kualifikasi pendidikan SLTA sederajat jabatan penjaga tahanan lokasi formasi Kanwil di Kementerian Hukum dan HAM di Papua. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mendaftar pada Kementerian Hukum dan HAM, teman-teman bisa mengeceknya di link yang nanti akan saya taruh juga di kolom deskripsi. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Hasil seleksi administrasi prasangga calon pegawai negeri sipil Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Untuk Kementerian Pertahanan pun sudah ya. Nanti teman-teman bisa lihat hasilnya. Baik itu yang teman-teman yang mendaftar di Kemhan, di Mabes TNI, di TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, atau TNI Angkatan Udara, teman-teman bisa melihat hasilnya di sana. Nanti linknya saya akan taruh di deskripsi. Oke, kita lanjut lagi. Ini untuk yang Kementerian Pertahanan ya. Kalau teman-teman lihat ada ini. Nah, ini yang paling penting ya. Alasan sanggahan dapat ditolak apabila dalam hal ini kesalahan berasal dari pelamar. Nah, alasan sanggahan dapat diterima apabila dalam hal ini kesalahan bukan berasal dari pelamar, seperti itu ya. Jadi alasan sanggahannya ini bisa diterima apabila karena kesalahan dari verifikator. Tetapi apabila kesalahannya berasal daripada teman-teman, berarti teman-teman tidak bisa untuk melakukan sanggahan atau otomatis sanggahannya itu akan ditolak, seperti itu ya. Hampir semua rata-rata kementerian, baik itu pemerintah kabupaten maupun pemerintah daerah, sama-sama melakukan atau menerapkan hal ini. Apabila kesalahan yang berasal daripada teman-teman sendiri, maka itulah yang tidak dapat disanggah. Tetapi kalau kesalahan berasal dari tim verifikator, maka bisa dilakukan sanggahan. Seperti itu. Nah, berikut kita lihat lagi untuk Kementerian Kesehatan. Nah, untuk Kementerian Kesehatan di sini ada pengumuman nih. Pengumuman penyesuaian kedua jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2024. Nah, kalau kita lihat di sini kayaknya diundur juga ya. Nah, benar kan?
Awalnya sama 17 September tapi diundur sampai 22 September 2024. Jadi bagi teman-teman yang mendaftar di Kemenkes, mohon bersabar untuk pengumuman hasil seleksi administrasinya diundur sampai 22 September 2024. Seperti itu ya. Yang berikut ini adalah hasil seleksi administrasi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2024. Nah, untuk teman-teman sudah bisa diakses ya. Nah, ini keterangannya pun sama. Panitia Seleksi CPNS KSDM tahun 2024 dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan pelamar setelah dilakukan verifikasi kembali terhadap dokumen pelamar saat pendaftaran. Alasan sanggah dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar ya. Sama, kesalahannya tuh berasal dari verifikator atau tim verifikator dari kementerian yang melakukan kesalahan dalam memverifikasi. Jadi kalau kesalahan berasal dari tim verifikator, maka itu yang bisa diterima. Tapi kalau itu berasal dari kita sebagai pelamar, maka tidak bisa diterima. Kita lihat lagi ya. Kementerian yang berikut, yaitu Kementerian Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, kalau teman-teman lihat, untuk Kementerian Kejaksaan sendiri pun sudah ya memberikan informasi. Kita lihat dulu apakah bisa disanggah. Nah, ini alasan sanggahan sama ya. Alasan sanggahan sebagai maksud pada angka 4 dapat diterima dalam hal ini bukan berasal dari pelamar ya. Sama ya, jadi kalau ada kesalahan dari verifikator, itulah yang bisa disanggah. Untuk lebih lengkapnya nanti saya akan taruh lagi linknya di kolom deskripsi terkait dengan Basarnas. Nah, untuk Basarnas sudah sampai di tahap pengumuman hasil seleksi yang teman-teman bisa akses dan hasilnya pun sudah ada ini ya. Jadi untuk teman-teman yang melamar di Basarnas, teman-teman bisa mengecek di sana. Untuk lampirannya pun seperti ini ya. Nanti teman-teman tinggal ngecek aja dulu namanya apabila teman-teman sudah lolos atau tidak di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Demikian sekilas info terkait dengan kementerian mana saja yang sudah memberikan hasil akan kelulusan. Jadi bagi teman-teman yang sudah lolos, baiknya teman-teman untuk persiapkan diri untuk tes selanjutnya, yaitu tes SKD. Khusus bagi yang di Kementerian Kesehatan, mohon bersabar ya, sampai pada tanggal 22 September nanti baru akan ada pengumumannya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa di-subscribe, di-like video ini agar admin lebih rajin lagi untuk bisa mengupload video-video yang lebih baik. Terima kasih. Sampai jumpa.